Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, NIM 51904111170 dari program studi informatika kelas pemrograman web kelas C. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web. Apa saja pemrograman web itu dan apa maksud pemrograman web itu. Nah, lanjut. Dasar-dasar yang membuat pemrograman web itu adalah internet, international networking, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Internet Connected Networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, maksudnya ini adalah yaitu di seluruh dunia ini terkoneksi melalui internet. Jadi apa saja yang kita unggah ke internet, nah pasti itu dapat dilihat dari negara lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pengertian internet. Internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interaksi yang mencakupi seluruh dunia. Jaringan global luas dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless dan lainnya. Nah, maksud seperti telepon ini, nah seperti kabel telepon itu. Nah, fiber optik ini kabel yang berisi pecahan kaca seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan wireless atau seperti sinyal HP itu, nah dipancarkan lalu kita menangkapnya dari atas, tidak memerlukan media apapun. Oke, selanjutnya yaitu World Wide Web yang disingkat dengan WWW, yaitu adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet, biasa disingkat sebagai web. Merupakan sekumpulan dokumen, gambaran-gambaran dan bentuk result yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlink dan URLs. World Wide Web. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita membuka aplikasi browser, kita mau mengetikkan sesuatu, pasti awalnya ada tulisan www, terus setelah itu ada http. Nah, seperti itu kegunaannya. Selanjutnya yaitu protokol. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. TCP atau IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer, sinyal elektronik, sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lainnya. Selanjutnya yaitu Hypertext Transfer Protocol HTTP, adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang telah dimintai web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Nah, seperti ini gambarannya. Dari browser clean pengguna, nah kita memasukkan yang namanya tadi itu apa? www dan HTTP ini kita masukkan, setelah itu melalui internet kita dihubungkan ke server. Nah, server ini memberikan umpan balik kepada kita melalui internet, respon namanya, yaitu ke kita, akhirnya apa yang kita cari ditampilkan kembali ke halaman monitor kita. Nah, seperti itu kerjanya. Lanjutnya yaitu Uniform Result Locator URL, digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi. Nama komputer server dinamakan informasi tersebut berada jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Nah, URL ini digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Jadinya untuk menentukan lokasinya seperti itu. Selanjutnya yaitu protokol transfer, adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet.
beberapa protokol transfer seperti yang pertama yaitu HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen web. Setelah itu selanjutnya yaitu FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file dan format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Jadi tetap melalui jaringan internet. Oke, selanjutnya yaitu Gopher, digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Selanjutnya yaitu News NNTP, Network News Transfer Protocol, digunakan untuk mendistribusikan berita di USA Net yaitu adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Nah, yang terakhir yaitu telnet, digunakan untuk login ke suatu server komputer. Nah, seperti itu. Ini adalah protokol-protokol transfer. Digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Jadi untuk memberikan informasi ke internet atau untuk menguploadnya ke internet. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu domain, nama sistem. DNS adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Jadi di server internet tersebut ada pengelolanya tersendiri-sendiri. Nah, di situ dikelompokkan menggunakan dengan DNS. Nah, itu merupakan suatu tingkatan-tingkatan domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi masih menggunakan internet ya. Jaringan internet itu sekarang sudah menjadi bahan utama untuk kita belajar seperti itu. Oke, selanjutnya homepage, website situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Webpage, halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam webpage tersimpan berbagai informasi dan link yang berhubung suatu informasi ke informasi lainnya, baik itu dalam page yang sama ataupun webpage yang lainnya pada website yang berbeda. Homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Nah, yang dimaksud dengan website itu situs web, berarti web tersebut. Nah, webpage itu halaman web, jadi tampilan awalnya web tersebut. Setelah itu homepage merupakan sarana dasar. Nah, sarana dasar merupakan hal yang perlu dimasukkan. Oke, selanjutnya yaitu server dan client. Dalam dunia internet ini selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu server penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Nah, web server ini ada aplikasinya ternyata, yaitu bernama web server tersebut. Klien bertujuan mengakses informasi yang disediakan oleh server pada layanan web klien dan berupa web browser. Oke, nah seperti ini kerjanya, yaitu ini dari klien menuju internet. Nah, dari klien disambungkan melalui internet ke server. Nah, setelah server merespon, server menanggapinya, nah memberikan imbal balik yang disalurkan dari internet menuju klien. Nah, seperti itu imbal balik ya kerjanya. Oke, selanjutnya yaitu web browser. Berjalan pada komputer user merupakan tools untuk melakukan navigasi di web, menampilkan dokumen web. Web browser, nah ini tadi ya, web browser berjalan pada komputer user. Dari itu sistemnya seperti ini. Komputer kita itu membuka user. Setelah itu nah, menampilkan navigasi di web. Nah, setelah menampilkan navigasi tersebut menampilkan dokumen web. Oke, nah contoh-contohnya yang digunakan sekarang yaitu MS Internal Explorer yang dari Windows, Newspage Navigation Communicator, Multi yang dari ini multi bisa untuk semuanya. Selain itu dari
Opera juga multi. Nah, untuk yang dari Linux yaitu Conqueror, yaitu biasanya digunakan dari Linux. Nah, selain itu, Linux juga bisa menggunakan LYNX. Nah, ini juga Linux. Nah, yang tidak asing lagi bagi kita yaitu kita biasanya menggunakan Chrome yang lebih mudah atau yang anunya lebih baru gitulah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu nah, ini service side programming yaitu service side programming web melakukan proses dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya aplikasinya yaitu CGI, PLL atau ASP, JSP dan PHP atau CFM. Nah, seperti itu. Oke. Itu cara kerjanya seperti ini. Selanjutnya yaitu nah, ini client side program. Client side program ini web browser melakukan proses dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya aplikasi yaitu seperti JavaScript, HTML, CSS script. Nah, seperti itu untuk pembahasan kali ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.